Ada satu hal yang menarik dari para hacker saat ini ketika mereka mulai membobol data. Hackers ini bisa juga soal manusia yang benar-benar manusia, atau manusia yang menciptakan sebuah robot dalam sistem komputer cerdas dengan kecerdasan buatan. Nah, yang kedua ini yang sangat-sangat sulit dilacak. Seandainya sebuah negara terkena hacking, banyak sekali data-data yang dicuri, data-data yang diambil oleh mesin cerdas ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegahnya. Kedua, perangkat hukum harus diciptakan untuk mengatasi hal ini. Seandainya hal itu terjadi pada diri kita, kepada siapa kita akan menuntut? Bisa juga kepada pembuat sistem pencurian data. Tetapi ingat, komputer cerdas itu bisa kita katakan sebuah benda mati. Kenapa saya katakan sebuah benda mati? Karena tanpa digerakkan manusia, itu mereka tidak bisa melakukan perintah. Tetapi komputer cerdas, dia bisa melakukan langkah-langkah tanpa diperintah manusia, walaupun pada awalnya itu perintah dari manusia. Ini yang sangat-sangat berbahaya, yang belum bisa kita antisipasi. Ada opini yang mungkin kita harus lihat bahwa jika memang hacker ini sebuah mesin cerdas ya, atau dengan kecerdasan buatan, maka harus dilawan juga dengan kemampuan mesin cerdas. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi perang antar komputer yang super canggih. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun aparat keamanan di seluruh dunia ya, termasuk juga di Indonesia. Kita bisa mengatakan bahwa saat ini kita berhadapan dengan sebuah mesin bisa menjadi penjahat juga, karena diprogram untuk menjadi jahat oleh user bisa juga memprogram mesin untuk menjadi mesin yang baik. Inilah yang disebut dengan abad kebangkitan mesin. Jadi mesin ini bukan hanya sekedar yang kita lihat adalah aplikasi software, tetapi bagaimana jika mesin ini adalah sebuah benda, yaitu robot. Bisa kita katakan walaupun benda mati, tetapi kalau digerakkan oleh manusia akan menjadi benda hidup yang bisa menjelajah tanpa batas. Robot tetap menjadi saat ini pilihan teknologi untuk bagaimana membantu kehidupan manusia. Tetapi robot juga bisa menjadi musuh manusia jika robot itu diprogram untuk memberikan kegiatan yang negatif untuk mengganggu kehidupan manusia. Disinilah para robot creators yang harus paham untuk apa mereka menciptakan robot, apakah untuk membantu pekerjaan manusia atau untuk menghancurkan kehidupan manusia. Manusia pasti punya dua sisi baik dan sisi buruk, dan ini bagaimana kita melihat dari kedua sisi, lebih dominan mana, apa sisi buruk atau sisi baik. Jika dia lebih dominan sisi baiknya, maka dia akan menciptakan banyak teknologi untuk kemakmuran manusia. Tetapi jika dia mempunyai sisi buruk, maka dia menciptakan teknologi untuk melakukan banyak kejahatan untuk kepentingan dirinya, dan ini yang sangat berbahaya. Jadi kembali lagi kepada hackers. Jadi ini bisa juga hacker saat ini adalah sebuah mesin pintar. Nah, di sini ada kecerdasan kita diadu oleh sebuah mesin, bagaimana menghadapi mesin itu, karena mesin ini akan bergerak secara random tanpa kita duga. Jadi walaupun mereka sebuah mesin, sebuah komputer cerdas, karena mereka bekerja melalui jaringan internet, mereka bisa berada di mana saja, bisa berada di smartphone Anda, bisa berada di mobil Anda yang tadi dilengkapi teknologi internet ya, atau terhubung dengan internet, bisa terhubung dengan smart TV Anda, karena dunia sudah terkoneksi satu sama lain dan mereka bisa hadir di mana saja.
Ini yang harus membuat kita juga harus mampu berpikir lebih jauh, bahwa manusia harus bisa mengantisipasinya terhadap teknologi-teknologi yang diciptakan oleh dirinya. Bahwa pada saat ini cyber security adalah hal yang paling utama yang harus diterapkan di semua sektor kehidupan kita. Tanpa itu kita akan menjadi korban dari teknologi itu sendiri. Pengetahuan mengenai cyber security itu mutlak saat ini dimiliki oleh setiap orang, karena banyak sekali orang yang terhubung dengan jaringan internet, dan hal yang paling sederhana adalah dari mereka terhubung internet melalui smartphone mereka ataupun laptop atau perangkat gadget lainnya seperti smartwatch dan lain-lain. Dan ini menjadi sebuah kita bisa katakan sebuah kemajuan peradaban, tetapi tetap peradaban punya dua sisi baik dan sisi buruk, di mana kita berada di era itu. Oleh karena itu, ketika teknologi berkembang di masyarakat, kita harus menyiapkan apa yang akan terjadi ke depan, antisipasi apa jika terjadi masalah besar. Ini adalah tugas kita semua. Oleh karena itu, pendidikan mengenai cyber security sangat diperlukan, dan kita menyadari ketika terjadi banyak serangan hackers yang sudah membahayakan kehidupan kita semua, harus mampu kita antisipasi. Saya Septo Indarto dari Global Strategis. Ini adalah pandangan singkat saya. Terima kasih.